Kasus pemukulan paksa ungu. Leoni bantah jalinan asmaranya dengan Eros telah kandas. Dan beberapa informasi selebriti menarik lainnya. Pemirsa, disiarkan langsung dari Studio 5 Trans TV Jakarta. Inilah Insert Pagi bersama Lenatan dan Irfan Hakim. Selamat pagi pemirsa setia Trans TV dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya Irfan Hakim dan Lenatan bisa kembali menjumpai Anda di pagi hari ini ya. Bagaimana liburan panjangnya? Kayaknya dari mulai 17, 18, 19, Ini long weekend. Pada liburan pasti pada happy. Ya tentu saya kami berdua menemani Anda dengan serangkaian berita seputar kehidupan selebriti hanya di Informasi Selebriti Pagi. Dan menu kita pagi hari ini seru banget. Ada kabar dari Mbak Arzetti. Mbak Arzetti Bilbina katanya hamil lagi. Iya, dan juga yang sedang hot banget nih kelanjutan kisah Pasha Ungu dan ide Pasha dan Pasha. Dan juga ada Rosa yang malah bicara soal gugatan cerainya. Tapi nanti semua akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Tapi yang pasti serangkaian berita singkat berikut ini nggak kalah serunya. Langsung saja, ini dia Info Pagi 3 Minutes Update. Masalah warisan memang rentan menimbulkan keretakan dalam sebuah keluarga. Apalagi jika salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan pembagian harta warisan itu. Seperti yang dialami pemain sinetron Firda Kusler. Beberapa waktu lalu setelah ibundanya Lilih Hayur meninggal dunia, Firda mendapat warisan sebidang tanah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sesuai amanat almarhumah ibundanya, Firda pun membangun rumah di tanah peninggalan tersebut dan kemudian ia tinggali bersama keluarganya. Namun tak lama berselang, adik ibunya yang bernama Tika mengirimkan pesan melalui SMS yang menyuruhnya untuk membongkar bangunan rumahnya. Firda mengaku tak gentar menghadapi ancaman tersebut. Ia pun siap membawa kasus ini ke jalur hukum. Penyanyi cilik yang sudah beranjak dewasa, Sherina Munaf mempunyai tips khusus jika kondisi suaranya sedang tidak fit untuk bernyanyi dengan mengkonsumsi ramuan kunyit. Pemeran film petualangan Sherina ini merasakan khasiat ramuan tradisional ini langsung terasa memulihkan kembali kondisi suaranya yang serak. Selain itu, diakui Dara berusia 17 tahun ini, ia berusaha menyembuhkan penyakitnya dengan memperbanyak asupan vitamin serta memakan sayuran dan buah-buahan. Lama tak terlihat di layar kaca pasangan Frans Mohede dan Amara yang sempat meramaikan belantikan musik tanah air lewat kelompok vokal Lingua yang mereka usung, ternyata sedang sibuk mencurahkan perhatian untuk kedua buah hati mereka. Akhir pekan kemarin keduanya terlihat sedang berjalan-jalan di sebuah mal di kawasan Jakarta Pusat sambil membawa anak pertama mereka. Bagi Frans dan Amara, berjalan-jalan bersama buah hati tercinta membuat tali kekeluargaan mereka lebih erat. Selain itu, dengan berjalan diakui keduanya dapat menghilangkan kepenatan dan stres yang biasa muncul saat kesibukan mereka tengah padat. Banyaknya selebritis tanah air yang terjun ke dunia film layar lebar ternyata membuat EL Ritonga, suami Dia Mirella yang juga mantan personil drummer Ada Band, sempat merasa ragu saat menerima tawaran untuk berakting dalam sebuah film layar lebar. Pasalnya ayah dari Melody ini takut aktingnya tidak memuaskan pencinta film tanah air. Apalagi pengalaman berakting sama sekali belum dimilikinya. Namun setelah memikirkannya lebih dalam, akhirnya EL memutuskan menerima tawaran main film tersebut. Terlebih ia dapat peran sebagai anggota grup band yang tak jauh dengan pengalamannya dalam kehidupan nyata. Setelah awal tahun 2007 silam, Dorce Gamalama meluncurkan 11 album rekaman sekaligus. Kini menjelang bulan Ramadan mendatang, presenter Dorce Show itu kembali mengeluarkan album bernuansa religius yang dikemas dengan sentuhan musik nasyid dan Melayu. Dalam albumnya itu, pemilik Yayasan Halimatus Sya'diyah ini menciptakan sebuah lagu yang berisi curahan hatinya saat memadu kasih dengan seorang yang identitasnya dirahasiakan Dorce. Artis asal Sumatera Barat itu berharap albumnya dapat diterima pencinta musik tanah air. Bunda Dorce ngeluarin album lagi. Tapi tulisannya hebat banget. Ngomong-ngomong tentang penyanyi, EL nggak perlu khawatir. Sekarang ini banyak sekali ya orang-orang berganti-ganti profesi. Profesi ya. Iya. Dari penyanyi, acting. Dari acting, nyanyi, presenter. Nah, kamu mau apa? Presenter udah, nyanyi udah. Kata siapa aku nyanyi udah? Salah. Presenter udah, main sinetron udah. Terus jadi penyanyi kamu. Jangan kali ya. Kenapa? Suara kita saya sudah membuat orang berisik. Malas dengernya, ya. Bukannya membuat suara merdu?
kita malah cempreng gitu. Gitu. Kita lu. Tentu saja akan hadir berita dari pasangan muda-mudi yang masih telat mesra aja tuh. Ya kayak kita ya. Ada Eros dan Leoni dan juga Dini Aminarti dan pacarnya. Saya satu ini. Pemirsa, ternyata nih kabar kalau Leoni putus sama Eros itu nggak benar sama sekali. Masa karena sering nggak jalan berduaan katanya. Bilangnya udah putus. Iya, padahal yang berduaan pun bisa sebetulnya nggak ada apa-apa. Iya, bilangnya pacaran, padahal bukan pacaran. Iya. Emang siapa sih? sih yang kita ngomongin gitu? Leoni sama Eros. Kasarnya selain Iya, mereka berdua baik-baik aja. Begitu juga dengan Dini Aminarti dan juga pacarnya itu loh. Fardan, Iya, yang saling mendukung banget satu sama lain. Mesra banget. Mesra. Jadi iri. Oh, ngiri. Oh, apa sih? Sama-sama berkarir di dunia entertainment bagi pasangan pemain sinetron Dini Aminarti dan Fardan memberikan keduanya berbagai keuntungan. Selain bisa saling memberi dukungan, Dini dan Fardan juga saling memberi masukan untuk penampilan salah satu dari mereka saat berakting di layar kaca. Namun diakui pasangan kekasih ini, Dini yang lebih dulu terjun ke dunia sinetron, memang yang paling sering memberi masukan untuk sang kekasih. Meski demikian, Fardan tak merasa kecil hati dengan kritik dari sang kekasih. Dengan senang hati, ia menerimanya. Pasangan kekasih yang pernah dikabarkan retak karena hadirnya Nadine Chandrawinata di hati Fardan ini juga kompak menyatakan tak mempedulikan kabar yang beredar mengenai Fardan yang telah mendompleng ketenaran Dini untuk masuk ke dunia hiburan. Soalnya kan malam kita besok ada perbaikan. Kalau dia ini komplain dan tadi aku kepo tadi cuekin tadi dilihat. Jadi aku orangnya paling baik banget dan dia dalam segala hal. Dalam segala hal yang aku juga bukan dimanapun aku berada, pasti aku akan selalu ngobrol sama dia karena menurut aku yang aku komplain itu yang terbaik buat dia. Karena dia orang-orang yang lagi suka komplain. Sudah biasa, kata lagi. Ternyata bodo amat terserah orang mau apa. Kalau semua orang-orang sirik. Dengan nada bercanda, Dini yang juga mantan kekasih Indra L. Bruggman menuturkan dirinya juga dikenal masyarakat karena kedekatannya dengan mantan kekasihnya itu. Oleh karenanya, ia tidak pernah mempedulikan jika kekasihnya kini dinilai memanfaatkan ketenaran dirinya. Sama siapa? Siapa? Nggak tahu. Sama Omen. Ya kita kan nggak tahu jalan orangnya gimana ke depannya gitu. Kalau cuma pasangan aku, dia benar-benar akhirnya dia mulai terjun banget. Ya emang itu udah terjunnya dia dan emang itu udah takdirnya dia gitu. Ada rencana nggak? Tahu. Kuliah dan kerjaan. Jika Dini dan Fardan terlihat bahagia merajut tali asmara mereka, lain halnya dengan Leoni. Pemain sinetron dan presenter ini diterpa kabar jika dirinya dan sang kekasih Eros Sheila On Seven telah berpisah. Ditemui saat tengah syuting film terbarunya, mantan personil trio Kwek-Kwek ini dengan didampingi sang papa yang juga manajernya membantah putusnya jalinan asmara antara dirinya dengan Eros. Meski awalnya Leoni keberatan menjawab pertanyaan para wartawan, namun akhirnya ia bersedia juga mengungkapkan isi hatinya. Ngomong itu. Dengan aku menutup aja berita-berita yang keluar tuh banyak, apalagi aku menyebar gitu. Dan aku tuh nggak mau, misalnya, ya aku tuh dari kecil udah jadi konsumsi pabrik gitu. Dan aku pengen punya cerita yang sendiri aja gitu. Dan bukannya kulit cerita cuman gini loh, maksudnya saya nggak mau cerita pun kalian mendesak nanya, apalagi saya jawab itu kan makin banyak pertanyaannya makin melebar gitu. Jadi aku nggak mau kayak artis infotainment lainnya yang beritanya tuh soal itu doang gitu, banyak banget. Dan aku tuh kalau ngeliat kayak gitu juga yang males, aduh kenapa sih cerita-cerita segala macam gitu. Maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh lebih enak untuk disimpan sendiri, nggak usah tahu lah istilahnya gitu. Dan aku lebih senang hal-hal kayak gitu ya buat privacy aku sendiri gitu. Jadi bukannya aku gimana, aku juga nggak enak cerita-cerita kayak gitu, soalnya aku kayak gitu. Leoni menambahkan ia hanya
bisa pasrah mendengar berbagai berita putusnya ia dengan Eros di berbagai media. Dan terpenting baginya hubungannya dengan pencipta lagu Bendera yang dibawakan grup band Coklat itu hingga kini masih dalam keadaan baik-baik saja. Kita nggak ngomong apa-apa aja, isu-isu banyak apalagi saya cerita. Terserah.